Jangankan melawan pemerintah, menghina pemerintah saja dosa besar. Saya bacakan hadisnya. Yang biasa menghina presiden, ingat, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, kepala negara, maka pasti suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Ayo, yang pernah ngomong Jokowi pulang-pulongo, yang pernah ngomong Jokowi mukidi, yang pernah ngomongin Jokowi itu apa namanya deso, masih mending. Yang paling sadis itu ada yang ngomongin Jokowi itu Fir'aun. Na'udzubillah. Sampai segitunya. Kemarin itu si Rocky Gerung ngomong apa? Bajingan tolol. Na'udzubillah. Nah, kita nggak boleh menghina presiden. Makanya man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan kepala negara, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Pak Presiden tidak pernah mempidanakan orang yang menghinanya. Buktinya Rocky Gerung bebas begitu saja. Tapi yakin, percayalah, semua yang menghina kepala negara, dia akan dihinakan dengan sendirinya. Itu hadis sahih loh, nggak bisa kita delete itu. Enggak, masalah di bilik suara kita milih atau tidak itu urusan masing-masing, betul nggak? Tapi ketika sudah ditetapkan siapa pemenangnya, dialah presiden kita. Nah, ini tahun politik, sebentar lagi pendaftaran calon presiden. Nama-nama sudah muncul, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Rashid Baswedan. Cuman mohon maaf, saya mau kampanye dikit, disempit Bawaslu nggak apa-apa. Saya Bapak Ibu, kalau boleh milih, pengennya saya yang jadi presiden. Buat anak dulu. Kalau saya jadi presiden, Pak Khalil langsung saya angkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Nanti Pak Haji Darwis Ketua One Team Press, Pak Gunawan Menteri Perdagangan, Pak Babinsa langsung saya angkat jadi Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Bu April nanti Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ustadz Mukmin Menteri Agama. Tapi siapa yang memilih saya? Hancur negara saya itu kali. Ya kalau maunya kita, ngapain orang jadi presiden, mending kita, betul nggak? Tapi kan hukum dunia nggak begitu. Kita nggak boleh memaksakan keinginan kita sama orang lain. Dalam sejarah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, ada 3 kelompok ekstrim yang harus kita hindari. Yang pertama, kelompok ekstrim kanan. Ini kelompok-kelompok radikal berbasis keagamaan yang mengatasnamakan agama untuk menolak negara. Yang kedua, kelompok ekstrim kiri, kita nyebutnya komunisme. Dan alhamdulillahnya TAP MPRS nomor 25 menyatakan PKI adalah organisasi terlarang, partai terlarang, termasuk pahamnya komunisme, marxisme, dan leninisme. Dan yang ketiga, kelompok ekstrim lainnya, apa itu? Kapitalisme dan liberalisme, termasuk promosi LGBT itu Pak, itu bagian dari skenario kelompok ekstrim lainnya, liberalisme dan kapitalisme. Tiga-tiganya ini tidak boleh berkembang di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengerucut kepada kelompok ekstrim kanan yang belakangan ini agak banyak muncul, orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara, orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk anti ideologi negara. Di Indonesia ini atau di Bandar Lampung dulu ada Hizbut Tahrir yang biasa pakai bendera hitam itu, yang bikin geger se-Indonesia Khilafatul Muslimin. Termasuk markasnya itu di masjid kita. Tempoh hari kan begitu. Jadi dari Bandar Lampung khalifahnya bikin geger Indonesia. Termasuk juga di Bandar Lampung ini banyak kelompok NII, kelompok Negara Islam Indonesia. Banyak Bapak Ibu. Hati-hati makanya ikut pengajian. Belum lagi yang dalam binaan saya itu ex anggota JI, Jamaah Islamiyah. Kemarin yang digerebek Densus 88 paling akhir ya di Lampung,
yang di Gunung Prensewu batasan sama Lampung Tengah itu, hasil profiling Densus 88 yang terlibat jaringan itu ada KUPT Puskesmas. Bayangkan, kepala Puskesmas terjebak kelompok radikal teroris. Ini kan PNS ini. Bahkan di Bandar Lampung ada ketua takmir masjid yang ditangkap Densus 88 karena menyembunyikan senjata teroris. Orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Maka kita semua mesti waspada. Hati-hati kalau ngaji. Jangan ngaji yang nyumput-nyumput itu. Dekat sekali dengan Jalan Durian 1 ini ada satu sekolah berbasis keagamaan yang sangat eksklusif. Hati-hati. Di sana nggak ada foto presiden. Mereka mengharamkan upacara bendera, hormat bendera. Mengapa nggak saya sebut nama sekolahnya? Saya masih menjaga kehormatan pesantren. Nanti dikira ada apanya. Tapi kita semua mesti waspada. Cuci otak pakai bahasa agama paling gampang. Karena orang agak, kalau agama benar semua. Ya Pak ya? Saya ambil contoh. Tolong jawab jujur. Kalau suruh milih Al-Quran atau Pancasila? Yang kenceng jawabnya. Milih Al-Quran atau Pancasila? Al-Quran dong. Pancasila kan buatan manusia. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam dong. Makanya demonya bela Islam kan, bukan bela NKRI. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. Pemerintah nggak punya surga. Nah, sekarang jawab yang kenceng karena kita mau upload di YouTube ini. Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. 2 menit jadi teroris semua ini. Ya itulah pertanyaan jebakan. Jadi jangan heran kalau ada profesor radikal, profesor, doktor radikal, sarjana radikal, ustadz radikal, orang sekolah radikal, karena itu pertanyaannya. Itu pertanyaan jebakan. Tak ulangi, itu pertanyaan jebakan. Mestinya jangan dipilih. Sama kayak pilihan begini, saya ambil contoh. Ibu-ibu suruh milih. Milih taat Allah atau taat suami? Ibu-ibu milih taat Allah atau taat suami? Kalau milih taat Allah dicerai sama lakinya. Itu dan sekuensinya. Tapi kalau milih taat suami kafir sama Allah. Karena itu bukan pilihan. Nggak boleh dipilih. Kalau kata Farel Prayoga apa? Ojo dibanding-banding. Sama kayak anak ditanya milih taat Allah atau taat orang tua, jangan dipilih. Kita milih taat sama orang tua kafir dengan Allah. Kalau kita milih taatnya sama Allah, durhaka sama orang tua. Jawaban yang benar, taat kepada orang tua merupakan perintah Allah. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Milih taat Allah atau taat suami, jangan dipilih. Jawaban yang benar, mentaati suami perintah Allah. Ibu-ibu mau masuk surga taat suami, mau masuk neraka ngelawan suami. Kalau ibu-ibu pengen betul masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Kan nggak bisa dipilih. Sama, milih taat Allah atau taat pemerintah. Jawaban yang benar, mentaati pemerintah itu perintah Allah. Saya pengen tahu, ada nggak yang sampai hari ini belum menerima Jokowi jadi presiden? Kalau ada ngacu. Saya pengen tahu mukanya kayak apa loh orang itu. Enggak, masalah di bilik suara kita milih atau tidak itu urusan masing-masing, betul nggak? Tapi ketika sudah ditetapkan siapa pemenangnya, dialah presiden kita. Nah ini tahun politik, sebentar lagi pendaftaran calon presiden. Nama-nama sudah muncul, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Rashid Baswedan. Cuman mohon maaf, saya mau kampanye dikit, disempit Bawaslu gak apa-apa. Saya Bapak Ibu, kalau boleh milih
pengennya saya yang jadi presiden. Bukan tuh. Kalau saya jadi presiden, Pak Kaling langsung saya angkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Nanti Pak Haji Darwis Ketua One Team Press, Pak Gunawan Menteri Perdagangan, Pak Babinsa langsung saya angkat jadi Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Bu Abdin nanti Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ustadz Mukmin Menteri Agama. Tapi siapa yang memilih saya? Hancur negara saya itu kali. Ya kalau maunya kita, ngapain orang jadi presiden, mending kita, betul nggak? Tapi kan hukum dunia nggak begitu. Kita nggak boleh memaksakan keinginan kita sama orang lain. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, silakan beda pilihan. Tapi kita semua tetap harus akur. Cocok atau cocok? Mentaati pemerintah hasilnya apapun itu kewajiban. Karena Quran yang menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, satu, taatlah kepada Allah. Turun kedua, taatlah kepada Rasul Allah. Turun yang ketiga, taatlah kepada pemerintah yang ada di antara kalian. Kata minkum itu kalau kita paham, itu menunjukkan pemerintah kita. Bukan Arab Saudi, bukan Erdogan yang di Turki, bukan Joe Biden yang di Amerika, pemerintah kita. Maka mentaati pemerintah merupakan implementasi pengamalan dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka melawan pemerintah konsekuensinya sama dengan melawan Allah dan Rasulnya. Hati-hati, jangankan melawan pemerintah, menghina pemerintah saja dosa besar. Saya bacakan hadisnya ini buat nakut-nakutin kita. Yang biasa menghina presiden, ingat, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, kepala negara, maka pasti suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Ayo, yang pernah ngomong Jokowi pelongo, yang pernah ngomong Jokowi mukidi, yang pernah ngomongin Jokowi itu apa namanya deso, masih mending. Yang paling sadis itu ada yang ngomongin Jokowi itu Fir'aun. Na'udzubillah. Sampai segitunya. Kemarin tuh si Rocky Gerung ngomong apa? Bajingan tolol. Na'udzubillah. Padahal Bapak Ibu, Jokowi itu sudah berhasil melakukan pemerataan pembangunan. Mbien pembangunan itu Jawa sentris loh. Di mana-mana pembangunan di Jawa kan. Zaman-zaman dulu sampai mau jadi pegawai negeri aja namanya harus Jawa. Maka nama saya Suparman. Orang Lampung namanya Budiman. Mana Budi tadi? Orang apa namanya? Orang paling namanya Yanto. Biar mudah keterima PNS. Itu zaman dulu. Susah kalau nggak Jawa Bapak Ibu. Zaman sekarang Sumatera dibangun, jalan tol Trans Sumatera. Cuman ada yang senap sama Jokowi apanya? Katanya jalan tol nggak bisa dimakan. Nggak, cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol itu? Emang kegigit ah. Saking senapnya sama Jokowi, nggak mau pakai jalan tol. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, mudik Lebaran tahun kemarin pakai tol juga. 3 jam nyampe Palembang, pulang dari Palembang apa kata dia? Enak sekarang 3 jam nyampe Palembang. Jokowi kata saya. Jangan senang sama pemerintah Bapak Ibu. Hati-hati. Apalagi yang kita hina itu begini. Pak Jokowi itu berangkat ke Mekah, masuk Baitullah. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak yang pernah masuk Baitullah di sini? Belum ada. Beliau masuk Ka'bah, keluar dari Ka'bah, cium Hajar Aswad, lalu berdoa di Multazam. Berlinangan air mata Ibu Iriana Jokowi, ibu negara. Saking terharunya, saking bangganya bisa masuk Ka'bah, cium Hajar Aswad, berdoa di Multazam, tempat yang paling mustajabah berdoa di muka bumi ini. Kita mah boro-boro masuk Ka'bah, paling banter sholat di Hijri Ismail, lagi rukuk kecium pantat orang. Iya kan di Hijri Ismail, sujud kepala diinjak orang. Boro-boro mau masuk Ka'bah, cium Hajar Aswad aja banyak gagalnya. Cuman buat ibu-ibu nggak apa-apa nggak cium Hajar Aswad.
Karena perempuan itu sekali cium tangan suami sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam. Kayak Pak Sangat itu ya. Makanya Bu Sangat cium terus 70 kali cium Hajar Aswad. Dan Pak Jokowi itu sudah 46 tahun. Saya ulangi ya. Pak Jokowi itu sudah 46 tahun tidak pernah tinggal sholat tahajud. Saya mau tanya yang muka-mukanya kayak malaikat di sini. Ada nggak yang sudah 46 tahun nggak tinggal tahajud? Nah, kita nggak boleh menghina presiden. Makanya man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan kepala negara, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Pak Presiden tidak pernah mempidanakan orang yang menghinanya. Buktinya Rocky Gerung bebas begitu saja. Tapi yakin percayalah, semua yang menghina kepala negara, dia akan dihinakan dengan sendirinya. Itu hadis sahih loh, nggak bisa kita delete itu. Baik, lanjut sekarang. Jadi mentaati pemerintah itu implementasi mentaati Allah dan Rasulnya. Selanjutnya kalau suruh milih bela Islam atau bela NKRI, jawaban yang benar begini: membela negara itu merupakan ajaran Islam. Kan ada tag lainnya, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Soalnya begini Bapak Ibu, orang yang halal darahnya, kata Nabi, boleh dieksekusi mati. Oh, ini biar jadi pegangan Pak Babin, polisi sama TNI ya. Orang yang halal darahnya boleh dihukum mati itu wantariqul dinihil mufariqul jamaah. Orang yang keluar dari batas akhir ajaran agama, yakni mufariqul jamaah, melawan negara, mufarokoh terhadap negara. Orang yang melawan negara Bapak Ibu, sama saja dia telah melawan Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali kita diajak dengan ideologi yang mengajak melawan negara kita sendiri. Indonesia sudah punya sejarah, PKI, DITII, dan pemberontak-pemberontak yang lainnya. Baik, yang berikutnya, milih Al-Quran atau Pancasila. Saya ajarin cara jawabnya. Begini, tolong diingat. Kalau nggak ingat, nonton di YouTube saya nantinya ya. Karena YouTube saya ini sudah 186.000 subscriber. Alhamdulillah. Jadi begini Bapak Ibu, milih Al-Quran atau Pancasila? Jawabnya, Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Tak ulang ya, Pancasila bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Maka ada pertanyaan tes pantuhir pegawai BPIP. Ditanya yang dites, bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Jawab yang dites, bisa. Maka langsung dijabat tangannya, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal dia, karena kesalahan cara berpikir. Dianggapnya Pancasila itu setara dengan agama. Ingat, Pancasila bukan agama. Pancasila tidak sedikit pun ingin mengganti agama. Namun Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Cocok atau cocok? Nah, saya ingin tegaskan di sini. Tolong diingat. Mengapa Pancasila sesuai dengan ajaran agama? Dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib Madinah. Nabi mendirikan negara pertama. Karena di Madinah nggak punya negara. Negara yang didirikan Nabi bukan negara Islam, bukan negara agama. Tolong diingat, tidak ada satupun perintahnya untuk mendirikan negara agama atau negara Islam. Nabi mendirikan negara kesepakatan. Ini dicontoh oleh pendiri bangsa kita. Kita bikin negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesepakatan. Ada banyak agama. Maka di sini opung kita hadirkan kan begitu. Karena negara ini bukan cuma milik orang Islam, betul nggak kira-kira? Ada yang Katolik, ada yang Kristen. Saya ini gara-gara ceramah Pancasila ini Bapak Ibu diundang sampai ke NTT loh, Nusa Tenggara Timur. Tahun lalu kan saya ke Nusa Tenggara Timur, keren juga dari Bandar Lampung. Ceramah di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu agama mayoritasnya Katolik, paling banyak Katolik. Nomor 2 Kristen Protestan. Yang nomor 3 baru Islam. Di sana Bapak Ibu, orang Islam bikin masjid, disumbang Pak sama orang Kristen, disumbang sama orang Katolik.
Orang Islam bikin masjid, ada yang nyumbang semen, yang Katolik nyumbang. Tapi di Lampung orang Kristen pengen punya gereja, jadi hancurin. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh kan? Kita ini mayoritas, mestinya kita ngayomi yang minoritas. Betul nggak kira-kira? Jangan arogan kita ini. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nggak boleh orang Islam itu menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Makanya saya bingung kalau ada ustadz penceramah Bapak Ibu, kerjanya ceramah nyaci maki agama lain. Nggak boleh. Quran sudah melarangnya. Kita nggak boleh memaksakan pemahaman kita terhadap orang lain. Jadi saya mau balik lagi ke tadi. Pancasila, Nabi mendirikan negara-negara kesepakatan. Dan dasar negara Nabi itu bukan Al-Quran. Nah ini buat anak muda jawab. Kalau berdebat sama orang HTI, Khilafatul Muslimin, NII, kelompok radikal lainnya. Nabi mendirikan negara Madinah, dasarnya bukan Al-Quran. Tapi konstitusinya Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Ada pasal-pasalnya. Ini dicontoh oleh pendiri bangsa kita, ideologi negara kita Pancasila, konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Cocok sama Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas ayat pertama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. An-Nahl 90. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran 103. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Al-Maidah Asy-Syura ayat 38. Al-Quran juga. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Quran Al-Maidah ayat yang ke-8. Semua cocok sama Al-Quran. Baik, sudah dikasih kode begini. Paham kan? Paham pokoknya. Cintailah negara kita. Hubbul watan minal iman. Jangan mau diprovokasi. Nanti 2024 siapapun yang terpilih, percayalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Baik, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.